Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kajian tasawuf di dalam kitab Hidayatus Salikin, melanjutkan kajian terdahulu berkenaan tentang menjauhkan maksiat yang batin. Terdahulu sudah kita kaji pasal yang awal, pasal yang pertama berkenaan syarhut ta'am, gemar membanyakkan makan. Kemudian syarhul kalam, pada menyatakan membanyakkan perkataan. Kemudian pasal yang ketiga pada menyatakan ghadab ataupun marah. Udah selesai kita. Masuklah kepada pasal yang keempat. Kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Thumma qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Al-faslur rabi' fil hasad. Bermula pasal yang keempat pada menyatakan hasad. Apa itu hasad? Adapun hasad yaitu dengki. Bahasa Melayunya dongki. Dongki yaitu sebesar-besar kejahatan manusia yang dicela oleh syara'. Orang yang dengki itu sebesar-besar kejahatan dan dicela oleh syariat. Penduduk langit yang dengki yaitu yang pertama dengki iblis, namanya Azazil, sebelum dilaknat oleh Allah. Begitu rajin ibadah, langit pertama 1000 tahun, kedua 1000 tahun, 3, 4, 5, 6, 7, 1000 tahun. Tapi karena dengkinya, maka dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mau melihat orang yang lebih dari dia. Maka dengki dia. Kemudian penduduk bumi, anak Nabi Allah Adam alaihi salam yang bernama Qabil. Tak senang dia dengan adiknya. Akhirnya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengki itu memang satu penyakit. Bahkan bisa memusnahkan amal ibadah kita. Kita tengok di akhirat, dulu kita rajin ibadah, tak tahu di akhirat zong, kosong. Jadi di bulan Sa'ban ini, hampir pertengahan di bulan Sa'ban, kita betul-betul muhasabah diri, menilik diri kita masing-masing atas kesalahan yang selama ini kita buat. Tengok kesalahan kita, diri kita. Jangan tengok kesalahan orang lain. Tiliklah diri kita. Kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita.
Jangan kebaikannya. Kalau kebaikannya tak apalah kita ingat-ingat kebaikan kita. Tak usah ingat-ingat kebaikan kita. Tapi ingatlah kejahatan kita supaya kita bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saking rajinnya menilik kekurangan dirinya, dia tidak sempat menilik kekurangan yang ada pada saudara-saudaranya. Itulah orang yang baik. Terkadang ada sebagian orang dia lupa menilik kesalahan dirinya karena selalu menilik kesalahan orang lain. Sehingga lupa dengan dirinya. Selain itu sebesar-besar kejahatan manusia yang dicela oleh syara' lagi haram. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, semoga Allah ta'ala merahmati beliau, wa'lam annal hasada haramun wa huwa an tuhibba zawalan ni'mati min ghairika wa tuhibbu nuzula musibatin bih wa la tahramul munafasah wa hiya an tughbitahu wa tashtahiya li nafsaka mislahu wala tuhibbu zawalaha minhu. Imam Ghazali orang yang alim, bahkan kalau kita pelajari dari segi fikih rukun salat, arkanus shalah itu kan 13 masyhurnya. Ada mengatakan 14, ada mengatakan 17, ada mengatakan 18, bahkan ada mengatakan 19. Yang mengatakan 13 itu udahlah rukun 13 itu. Jangan sampai lupa pula rukun 13 itu. Itu mesti yang kita sholat itulah yang 13. Ada mengatakan 14. Tumakninah menjadi rukun tersendiri di dalam sholat. Kemudian ada mengatakan 17. Tumakninahnya itu dihitung. Tumakninah pada i'tidal, tumakninah pada ruku, tumakninah pada sujud, tumakninah pada duduk antara dua sujud. 4 tambah 13, 17. Ada mengatakan 18. Meniatkan keluar dari sembahyang pada salam pertama. Beserta Assalamualaikum warahmatullah. Jadi usahakan kita ketika kumnya itu menghadap ke depan. Biasanya dianjurkan kita menengok tempat sujud. Kecuali illallah kita pandang ini. Terus sampai salam. Assalamualaikum warahmatullah. Seperti itu. Kalau ada menyebut wabarakatuh pun tetap disunatkan. Tapi tak apalah selalu dibawa. Nanti bingung orang. Nah, jadi ada membawa Assalamualaikum warahmatullah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan disalahkan. Dah. Jadi ibu bapak rahimakumullah. Kemudian ada mengatakan itu tadi 18. Bahkan ada mengatakan 19. Ketika di dalam sholat khusyuk menjadi rukun tersendiri. Sulit tidak? Sulit. Jadi Imam Ghazali ini memakai itu. Berarti dia bisa khusyuk di dalam sholat. Kalau kita pakai khusyuk ini dari pertama kita dulu belajar sholat sampai sekarang mungkin satu pun tak sah sholat kita. Karena dalam setiap sholat tuh kadang-kadang kita teringat sana, teringat sini, teringat orang rumah, teringat tadi sakit hati sama kawan, teringat dagangan kita di sana, teringat jemuran belum diangkat, macam-macam lah ingatan masuk di dalam itu sholat. Jadi termasuk Imam Ghazali ini orang yang alim. Itu kata beliau. Apa katanya? Dan ketahui olehmu bahwa dengki itu haram. Kata Imam Ghazali. Yaitu bahwa suka engkau akan hilang nikmat daripada orang lain daripadamu. Yang dikatakan dengki itu kita senang. Orang lain itu hilang nikmatnya. Orang lain itu beroleh nikmat. Kemudian kemalingan atau lain sebagainya hilang, hati kita jadi senang. Kan kebalik. Itu balik. Senang hatinya yang harta kawan tuh habis.
Itu modelnya kalau orang lain banyak dapat harta, dia yang sakit tuh. Nah, semakin banyak harta tetangga di samping rumahnya, semakin banyak penyakit. Kemudian kena rampok samping rumahnya, alhamdulillah, dia bilang gitu. Itu dongki. Jangan dibolo dongki itu, campakkan. Allah. Dan suka engkau turun bala dengan dia. Bala, musibah, bencana yang mengenai saudara kita, bahkan kita bangga. Mampus kau, selama hari ini sakit hati kau semakin tinggi. Gedung rumah kau samping rumahku, habis kebakar. Sonang hatiku. Ya Allah. Seharusnya semakin banyak nikmat saudara kita, kita berdoa kepada Allah. Masya Allah. Dia gigih bekerja, rajin pula ibadah. Ya Allah, jadikanlah aku seperti itu. Dan tiada haram munafasah. Tiada haram munafasah. Apa itu munafasah? Dan yaitu bahwa engkau kenang dan engkau sukai bagi dirimu sumpama nikmat bagi orang yang lain, dan tiada suka engkau hilang daripadanya. Itu munafasah. Bagus seperti itu. Semakin banyak harta saudara kita, semakin senang hati kita. Mudah-mudahan dapatlah tempiasnya. Hujan gerimis kan tak masuk tempias, lobat dia. Banyak hartanya. Yang lobat tuh masuk ke rumah kita. Banyak hartanya, ketimpa. Ketimpa. Dikasihnya sedekah dengan kita. Kita doakan kebaikan kepada orang kaya. Seperti itu. Payah juga tuh. Kadang-kadang awak jengkel sama orang, terbalik pula. Jengkel orang itu bukan punya kita diambilnya. Dia bekerja keras, mewah gedungnya samping rumah awak, tapi jangan menutup pintu orang. Boleh saja kita membangun rumah, tapi jangan rumah kawan kita itu jadi kepanasan. Karena dilindungi, ditutupi oleh rumah kita sendiri. Ada tetangga, ada juga. Kemudian apa namanya, cucuran. Itu adab. Kawan tuh model baik pula, diam saja dia. Ada seorang alim dulu seperti itu, bertetangga dengan orang Nasrani. Dia sebelah atas orang Nasrani tadi. Dan orang yang alim ini di sebelah bawah. Sampai berapa tahun? 20 tahun. Ketika sakit orang alim ini, menjenguk itu tetangga kan kafir zimmi, tak masalah. Kita boleh bantu selagi tidak tentang agama. Itulah hebatnya Islam. Orang kafir zimmi itu tidak halal darahnya, kecuali kafir harbi yang memusuhi Islam. Maka mesti kita lindungi. Tetangga-tetangga kita orang yang beda agama, kita lindungi. Kita tunjukkan Islam itu baik. Dan tidak boleh dengki. Mentang-mentang kita agama Islam, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah itu Islam. Orang lain tak ridho oleh Allah. Ngapain bertetangga sama kita? Jangan. Tak boleh. Hubungan sosial kita sesama tetangga walaupun beda akidah, tetap kita berbuat baik. Dengan berbuat baik kita kepadanya, insya Allah diberi hidayah oleh Allah dia. Insya Allah karena Islam itu bagus, masuk dia ke dalam Islam. Kan bersyukur kita. Kemudian ini sampai 20 tahun sakit orang yang di bawahnya, orang alim. Datanglah orang yang bukan Islam tadi untuk apa? Membesuk. Melihat yang sakit tadi tetangga, turun ditengoknya ada tampungan macam ember yang menetes dari atas. Waduh, dia pun heran, ini dari rumahku ini. Dari rumahku. Berapa lama udah kejadian ini, nggak bilang yang bawah. 20 tahun. Akhirnya masuk Islam kawan yang di atas. Kalau kita menetes sebiji dari rumah kawan, kurang ajar, ambil parang, turun kau dari atas. Itulah hebatnya.
kesabaran seperti itu. Sulit. Sulit. Itu contoh. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Orang yang Nasrani tidak juga salah. Karena tak tahu, tak ada laporan dari bawah. Sampai 20 tahun dia tahan kan. Air peceran dia dari atas. Ditampungnya. Dibuangnya seperti itu. Siapa yang tahan? Kalau kita, apalagi orang rumah kita, ibu-ibu, dia selalu di dapur. Habis, kalau tidak anda abang ngasih tahu sama di atas tuh cowai kan aku katanya. Wah, balo jadi. Dan harus engkau sukai akan hilang nikmat daripada orang yang zalim. Boleh kita menyukai hilang nikmat kepada orang yang zalim. Supaya apa? Supaya hilang zalimnya. Selagi banyak hartanya, semakin zalim dia. Zalim itu seperti apa? Orang susah dibuat. Minjam duit 50.000, minta bayar dan 52.000. Tak terbayar-bayar, bertambah bunga. Ya, orang Islam hari gini makan riba, malu awak. Dosanya besar. Ketika Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala gambaran umat yang memakan riba. Sebagian riwayat mengatakan perutnya itu dibesarkan sebesar rumah. Terbayang dari luar ular di dalam. Menggelembung gitu. Tak ubahnya balon kita embus, kita isi ular di dalam. Ada ayatnya itu wa ahallallahu wa 'alallahu bai'a wa harrama riba. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Udah tahu tidak kita? Tahu, kita buat lebih parah dikena. Allah. Yang banyak buat itu pula kadang-kadang orang awak pula. Habis kalau makan riba ini hajab awak. Cuman yang selalu tergoda mabuk ya ibu-ibu pula. Pantas juga lah kata kawan saya dulu, tapi itu mungkin ecek-ecek lah. Pernah dibelah katanya. Dibedah kepala wanita itu duit semua isinya. Tapi dibedah pula kepala laki-laki, perempuan aja semua di dalam. Entah iya, entah tidak begitu. Ya, makanya kalau ada domam-domam sikit saja, ibu-ibu, tak apalah, pergi ke apotek. Bawa ke kantor emasanan. Ke kantor emas. Tempat pedagang emas. Bolikan 1 on, titikkan di koningnya. Sembuh kontan. Sebenarnya kubang tidak sakit. Poning tadi dah hilang, spontan. Itulah yang biasa yang kita hadapi. Tapi yang tadi itu Bu, itu tak serius tuh. Tak serius. Tapi sekilas apa saja tuh, apa dibilang. Karena ibu-ibu itu mudah saja kadang-kadang dirayu. Dia itu model perasaan beginilah begini, mudah setemakan. Kalau laki-lakinya akal, nanti hajab engkau yang bayar. Makanya kalau laki-laki itu tenaga akal. Orang kampung kok berkelahi, Bu. Mana otak kau? Karena ini tunjukkan, ini otak nih. Seharusnya mana akal? Otak orang pun tak berakal, ada tidak otak orang tak berakal? Ada otaknya. Otaknya ada, akalnya tergelincir. Akalnya tergelincir, ya Allah ya Karim. Perempuan perasaan. Makanya kalau berantem perempuan dan istri dan suaminya, abang ini nggak perasaan. Datang suaminya, kau tuh tak ada akal. Seperti itu. Tapi tak ada lah. Mudah-mudahan kalau terjadi seperti itu di bulan Sa'ban ini, bertobat kita kepada Allah, minta maaf kepada suami kita. Bang, kesalahan adik selama menikah sama abang, mohonlah dimaafkan.
dirayu, dirangkul ya suami kita. Jangan suami orang. Boleh kita sukai orang yang zalim. Zalim. Itu salah satu contoh. Nah, itu zalim itu hubungannya kaitannya kepada orang lain. Dan kepada makhluk juga. Dah. Supaya apa kita sukai nanti kalau hilang hartanya itu, yang dizoliminya itu, hingga dia tidak bisa zolim lagi. Ketahui olehmu bahwa hasad itu membatalkan akan ibadah. Ibadah itu batal. Itu zong. Kosong ibadah. Dan mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Al-hasadu ya'kulul hasanat. Hasad, dengki itu memakan kebaikan kama ta'kulun narul hatab. Sebagaimana api memakan kayu yang kering. Ya, api itu kita hidupkan. Taruhkan kayu yang kering. Habis tidak? Begitulah hasad. Janganlah disimpan. Allah, habis sebatas itu. Satu pasal. Pendek nih tentang hasad. Mudah. Tak pala dihafal-hafal. Tidak kita bicara seperti kajian tauhid. Tidak kita tentang fikih. Tentang akhlak kita. Kalau ini di bulan puasa kita buat, amal ibadah puasa kita tuh zong juga. Boleh. Maka di dalam kitab-kitab orang alim itu, puasa itu ada 3 tingkatan. Puasa umum, umum. Puasa khusus, khawas. Puasa khususul khusus. Khawasul khawas. Kalau umum ini dari anak kecil pun sampai orang tua bisa puasa. Hanya menahan lapar dan dahaga. Anak SD, IT ini pun banyak yang puasa. Kalah kita. Nah, puasa anak-anak hanya menahan lapar dan dahaga. Kalau puasa khusus, selain lapar dan dahaga, dia puasakan biji matonya nih. Jangan jelalatan. Asalkan menengok orang, tak pacak biji matonya. Tahu tak pacak biji matonya. Ditujunya saja perempuan. Padahal perempuan itu bini orang. Balik ke rumah marah-marah dia. Abang nih kok marah? Tak tahu sebab. Apa sebabnya kok tiba-tiba marah? Upah menengok istri orang itu tak tahu cantiknya. Pulang ke rumah marah. Tak boleh, haram. Kalaupun tertengok, copat. Jangan balik lagi copatnya. Copat palingkan. Nah ini kan sob penasaran. Iya perempuan itu tadi. Tengok lagi. Emang perempuan. Itulah setan. Ya Allah. Begitu juga. Bukan laki-laki saja, Bu. Perempuan pun gitu juga. Tengoknya bapak tuh ganteng. Orang kaya pula. Dia yang punya yayasan SD. Lewat. Rajin dia, semangat. Rupanya ibu ini menengok bukan karena raut wajah dia terpana dengan kegiatan dia. Cinta diperhatikannya. Tengok yakin lakinya. Apa ditengok orang rumah yang ngadap sekolah? Tak boleh. Tak boleh sama. Laki-laki pun tak boleh menengok. Laki-laki ser aja nengok kawan. Ali besok udah jalan gandengan dua dia. Ya Allah. Ada orang sana, saya bilang intip itu. Dia pergi pula ke tempat ke capil untuk bikin kakak. Padahal dia laki-laki sama laki-laki. Bikinnya suami istri, ini dia istri. Bikin aja ini sebagai istri.
Dia sebagai suami. Padahal itu suami-suami, calon-calon suami. Sampai sekarang itu dua-dua di dalam rumah. Tapi tak ketahuan. Nah, itu bahaya itu. Nah, apa namanya itu? Nah, itu. Payah pula nak menangkapnya. Ya Allah. Itu dosa je lah. Ya Allah ya Karim. Tak bikin kakak pula dia. Kemudian kita lanjutkan sedikit lagi. Hampir setengah 10. Pasal yang ke-5. Satu pasal dah habis. Kita berdoalah kepada Allah agar hasad ini hilang dari diri kita. Amin ya rabbal alamin. Al-faslul khamis, pasal yang ke-5, fil bukhli wa hubbil mal, pada menyatakan bakhil, polit. Sinonim polit apa lagi? Kikir. Apa lagi? Pedangki, pelaki, tamak. Ui ya Allah ya Karim. Banyak pula sinonimnya. Kayu laut. Kalau untuk pondasi rumah cocok kayu laut. Tapi kalau untuk membangun masjid, sompat kayu laut. Jam. Tak siap-siap masjid. Wa hubbil mal, wa hubbul, cinta kepada harta. Dah, kita lanjutkan sedikit. Bermula pasal yang ke-5 pada menyatakan bakhil dan hubbul mal. Bakhil itu pelit, kikir, hubbul mal itu kasih cinta akan harta. Adapun bakhil wa hubbul mal, bakhil dan hubbul mal yakni bakhil dan kasih akan harta, maka yaitu sifat dicela oleh syara'. Nanti ingat pemahamannya hubbul mal nih, cinta kepada harta. Nanti bisa pula takut cinta kepada harta, dia ambil hartanya dibakar-bakar, campak-campak kan ya. Udah siap dapat rezeki gajian sampai dibuang di tengah jalan. Nanti salah paham kita. Kita lanjutkan sedikit. Yaitulah yang sebesar-besar yang membawa kebinasaan di dalam akhirat. Karena firman Allah Subhanahu wa taala ini bisa dilihat di dalam surah 3. Surah 3 itu Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Itu di dalam surah Ali Imran ayat 180. Jangan engkau sangka akan orang yang kikir pelit tadi dengan barang yang memberi Allah Ta'ala akan mereka itu daripada anugerahnya, itu kebajikan bagi mereka itu. Maksudnya jangan kita sangka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi anugerah kepada orang yang kikir itu adalah kebajikan. Semakin kikir semakin banyak hartanya. Semakin kikir semakin sehat badannya. Jangan kita sangka itu kebajikan. Tetapi yaitu kejahatan bagi mereka itu. Nah, ini orang yang bakhil lagi akan dikekangkan, akan yang dikikirkan mereka itu dengan dia di atas leher mereka itu pada hari kiamat. Semakin banyak yang dikikirkannya itu, semakin banyaklah gantungan di lehernya. Ya Allah, itu siksa. Kok sekarang tak nampak. Semakin kikir, semakin banyak hartanya. Dia saja tak dipedulikannya samping rumah yang sakit begitu nih. Mampus ke situ. Yang penting aku kaya.
Semakin banyak dapat duitnya, tak ingat. Sayang dia mengeluarkannya. Kadang-kadang kita nih kadang mau seperti itu, Bu. Orang laut lah, dulu kami ke laut. Kalau dapat sedikit, tanggung. Nah, kita belanjakan saja, mudah. Tapi udah banyak, berpikir mau mengeluarkan. Ngeri itu kalau udah banyak harta. Bisa saja semakin harta itu banyak, semakin kikir. Maka kisah-kisah orang terdahulu, orang-orang yang kikir terdahulu kan banyak. Semakin banyak hartanya malah semakin kikir, kan terbalik. Seharusnya semakin banyak hartanya semakin banyak memberi. Nah, semakin tak ada, semakin tak ada dan memberi. Karena apa yang mau dikasihkan? Tak ada. Dan sabda Nabi SAW, "Iyyakum wal bukhl." Apa namanya itu? Kata Rasulullah, takuti olehmu akan bakhil tuh. Fa innahu ahlaka man kana qablakum. Kenapa kita takut kepada bakhil itu? Karena bahwasanya ia membinasakan akan orang yang dahulu daripada kalian. Binasanya orang dahulu itu banyak juga karena kikir. Yang populer itu cerita Qarun, padahal hafal kitab Taurat. Nah, itu zaman Nabi Musa itu kan hafal kitab Taurat. Kalau kita hafallah kitab suci Al-Quran. Tapi bakhil, dibenam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Kemudian, ini kebalikan daripada kikir. Mudah-mudahan kita seperti ini. Bermula lawan bakhil itu yaitu saha. Saha. Apa itu saha? Murah hati. Sin kha pakai alif hamzah. Saha, murah hati. Dermawan lah kita bilang. Yaitu sifat kepujian yang dipuji oleh syara lain daripada bakhil tadi. Kalau bakhil kikir itu dicela oleh syara. Kalau orang yang saha, murah hati, dipuji oleh syara. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dilihat di dalam surah Al-Hasr. Surah Al-Hasr itu surat 59 ayat 9. Dan di dalam dua surah ada jumpai juga nanti ini ayat surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun itu surat 64 ayatnya 16. Surah At-Taghabun ayat 16. Apa bunyinya? Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa memeliharakan akan diri mereka daripada kikir. Maksudnya itu bukan kikir itu dibolonyo. Semakin pelit ya dipelihara dari kikir itu. Jangan sempat kita menjadi orang kikir. Kita pelihara diri kita. Jangan kikir itu masuk wilayah diri kita. Itu maksudnya. Maka mereka itulah yang dapat kemenangan di dalam akhirat. Dan sabda Nabi SAW, as-sakha syajaratun tambutu fil jannah fala yalijul jannata illa sakhiyun wal bukhl bakhil syajaratun, syajarah itu pokok kayu, tambutu fin nari fala yalijun nara illa bakhilun. Bermula sakha, murah hati itu satu pohon kayu yang tumbuh di dalam surga. Sakha, sifat dermawan. Maka tiada masuk ke surga itu melainkan orang yang murah hati. Berarti orang pelit tak masuk ke dalam surga. Dan kikir itu satu pohon kayu yang tumbuh di dalam api neraka. Maka tiada masuk ke dalam api neraka itu melainkan orang yang kikir. Di sini riwayat Ibnu Hibban, namun sanadnya dhaif. Tapi dhaif itu bukan berarti tidak ada dari Nabi SAW. Rawinya itu cuma tidak bisa untuk hujah.
Allah. Pokok kayu pun ada pokok kayu polit pula. Hai. Tumbuh dia dalam neraka tu. Hai. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyul jahil jahul. Ahabbu ilallahi. Orang yang dermawan tapi dia tu jahil. Walaupun dia murah hati tapi jahil tu tak palah kali pandai. Ibadah solat tapi tak palah menonjol lah. Tidaklah alim. Ahabbu ilallahi ta'ala. Allah kasih cinta Allah Ta'ala kepada orang ini tadi. Minal abidil bakhil. Daripada orang yang abid, ahli ibadah, bahkan dia alim sekalipun tapi pelit. Lebih cinta Allah Subhanahu wa ta'ala pada orang yang ini tadi, yang rendahan tadi. Daripada rajin ibadah, sembahyang tak tanggung. Tahajudnya tak pernah tinggal setiap malam. Salat 5 waktu dah lah. Berjemaah dia. Tapi pelit. Lebih baik lagi dia itu tak palah kali menonjol kepandaiannya, tapi dia murah hati. Walaupun dia susah. Cuma kadang orang yang susah ni bisa dikatakan orang kaya kan selalu bagi. Wah, dia sonang. Dia padahal tidak. Kenapa? Karena orang murah hati itu dibilang orang kaya. Orang pelit itu orang yang susah. Orang yang fakir. Bahkan nanti ngomong sama dia pun kadang-kadang seolah-olah hati dia tuh nanti kok lama di sini tak apa pula pintanya. Tak nak minjam pula. Jadi pura-pura tak tahu dia. Makanya orang yang bakhil pelit itu tak banyak tamunya. Karena takut dia nanti ada orang yang minta kumpul untuk musyawarah bangun masjid pun kadang payah datang. Jangan aku ditembaknya nanti. Kalau adil itu sesuai dengan gaji. Gaji sepolan kalau 2 juta per bulan. Yang ini 3 juta. Aku udah 600 juta sebulan. Berarti 40 lebih dari orang nih. Kalau sama pula 20 ribu mana adil. Nanti akulah ditembak orang nih. Begitu misal. Kalau begitulah pikirnya. Tak datang dia. Jangan sempat begitu. Seharusnya kita orang kaya itulah yang dahulu, yang memotivasi yang lain. Yuk kita kumpul, apalagi bangun aku sekian. Tapi nanti ria apa? Itu hati. Ria ini payah. Salat dia, aku tak mau salat di depan situ ada tamu. Nampaknya nanti ria masuk dia ke dalam. Ke dalam pun ria. Dia masuk ke dalam rumah, dalam kamar salat itu kenapa? Karena takut malu ditengok orang. Yang di dalam pun tetap menjadi ria. Makanya hati lillahi ta'ala. Baik di depan tamu di sana sini. Pokoknya kita niatkan kepada Allah. Begitu juga impakku ini sekian. Tak masalah. Apalagi bagi yang diberi. Ini aku ria nih. Lantaklah situ ria. Pokoknya ke timur lah. Tapi kawan ini korban. Tak ada pahalanya. Tapi jangan begitu pula nanti kita anggap. Ini aku impak ini. Tapi ada pula ria. Nanti sajalah. Kapan nunggunya lagi? Udah gitu sekali lagi. Ria pula datang. Dah tak jadi. Salat. Asalkan aku berjemaah tak khusyuk. Di rumah tambah tak khusyuk. Maulah tak sembahyang lah aku ni. Mana boleh gitu. Khusyuk tak khusyuk wajib salat. Allah. Kemudian nih kita tengok terjemahnya tadi. Bermula orang yang murah hati yang jahil, yaitu terlebih kasih kepada Allah Ta'ala daripada orang yang abid. Abid itu ahli ibadah. Yang kikir. Yakni orang yang jahil yang murah itu terlebih baik daripada orang yang membanyakkan akan berbuat ibadah. Tetapi kikir. Dan jika ada yang alim sekalipun. Alim itu kan orang berilmu. Orang alim. Pandai dia. Tapi itu tadi. Pelit. Pelit bahasa Bataknya apa, Pak? Pelit.
Kalau bahasa kampungnya polit. Hah? Hah? Kikit. Kikit. Tinggal ganti R aja, kikir. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ja'alallahu waliyallahu illa 'ala sakha wa husnil khuluqi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada memberi perangai oleh Allah taala akan aulia Allah ni, wali-wali Allah, orang yang dekat kepada Allah, melainkan atas murah hati dan baik perangainya. Takkan kita itu sampai ke derajat waliullah. Berarti orang yang sudah wali Allah tu pastilah dia itu murah hati dan baik perangai. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata bakhilun. La yadkhulul jannah, tak akan masuk surga bakhilun, orang yang pelit. Wala khabbun wala khainu wala musi'u malika. Tak masuk surga orang yang kikir dan orang yang memperdaya akan orang ini nipu nih. Nanti bunga itu tak apa-apa, bunganya sedikit. Yang tak boleh riba itu yang berlipat ganda. Temakanlah awak tadi pula. Ini sifatnya menolong. Ikhlas. Sesuatu yang haram tak boleh diikhlaskan. Misalnya, ikhlas istri kau sama aku. Ikhlas. Malam ni aja, satu malam ni aja. Udah silakan bawa. Apa hilang keharaman zinanya? Tidak. Parang nih bawa suaminya. Seperti sesuatu yang haram, tak boleh lagi diubah-ubah. Baik sedikit banyak, tetap haram. Riba itu sedikitnya haram, banyak pun haram. Ikhlas pun tetap haram. Semua yang terlibat di situ sama kenanya. Lil wasail hukmul maqasid. Jalan menuju serupa dengan hukum tujuan. Berzinah itu kan haram. Siapa yang tukang ojeknya membawanya ke sana? Yuk bawakan aku ke lokasi. Kemana lokasinya? Ke Titipago. Ke Titipago. Kata tahu je Pak Isan. Orang tu bilang. Titipago tak masalah. Titipago. Lewat ke Titipago tu. Kenapa? Karena cubalah lewat situ. Entah sekarang atau tidak. Kalau nak tes Pak Haji ya, lewatlah ke situ. Dokat maghrib marah malam. Elok dia berkerumun di situ. Perlu juga awak tahu lokasi itu supaya jangan awak ke situ, supaya jangan salah masuk. Karena saya pernah kena toko macam mana dapatlah untung jualan tanah. Yuk makan daging burung. Rupanya jualan burung di sana. Tengok situ sunyi tak apa. Pakai jilbab pula makan. Buka peci Pak Isa. Kenapa pula buka peci? Duduk situ. Tengok ada pula kawan lain. Malu pula awak. Upur di dalam tu. Ya Allah ya Karim. Itulah lewat pagok sana. Dan orang yang khianat. Dan orang yang jahat perangai. Jahat perangai ini akhlak. Tak baik. Di dalam hati. Itulah dia. Bapak Ibu rahimakumullah udah tengah 10 dah. Akan datang. Ini panjang nih. Akan datang. Kita akan lanjutkan lagi. Ini belum habis. Baru 2 pasal. Pasal yang keempat. Dan yang kelima. Jadi ini penyakit hati lah nih. Maksiat batin tuh maksiat hati. Sarhut ta'am, sarhul kalam, ghadab, marah, hasad. Ini tadi barusan kita kaji. Kemudian bakhil wa hubbul mal. Pelit dan cinta akan harta. Nanti kita akan lanjutkan. Belum habis. Sedikit lagi tentang perkataan Imam Ghazali berkenaan tentang kikir dan hubbul mal. Sebenarnya ada 10 maksiat batin, 10 maksiat zahir, 10 maksiat batin. Inilah kita jauhi di dalam kitab Hidayatus Salikin. Inilah tingkat bawah dan inilah yang bisa saya sampaikan
sebagaimana yang sudah saya terima dari guru-guru saya saat belajar kitab ini. Mudah-mudahan kita semua dan saya bisa mengamalkan dan menjauhi segala maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu di bulan Sa'ban ini sebagaimana saya bilang tadi, marilah kita muhasabah diri, menilik kepada diri kita kekurangan yang cacat pada diri kita dan bertobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul di bulan Sa'ban itu berbanyak dia puasa dari selain dari bulan Ramadan. Dan beramallah sebanyak-banyaknya dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tak tahu entah besok kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggal tak sempat kita bertobat kepada Allah. Jadi orang bertobat itu Allah taala suka. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguhnya Allah taala itu suka, cinta kepada orang bertobat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan cinta kepada orang yang suci akan dirinya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa tak lupa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.